Terus share screen. Wis metu ya. Wis tak mulai. Kelompok piro kita? 13. Tapi aku lihat buka semua map muka. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan tentang pemimpin dan perbaikan usaha. Jadi sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 13. Nama saya Fernanda Rahman dengan NIM B02219013. Ada Mbak Griselda Talita dengan NIM B02219015. Ada Mbak Nadia Estu Putri dengan NIM B02219025. Jadi yang pertama adalah pemimpin. Pengertian pemimpin pemimpin berasal dari kata asing, yaitu leader, dan kepemimpinan dari kata leadership. Pemimpin artinya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dan penyelenggaraan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan efisien. Pemimpin selalu seseorang yang diberi kepercayaan dan memiliki kewenangan, maka pemimpin tersebut wajib melaksanakan tugasnya. Menurut Sudhya Munawar, mengatakan pemimpin adalah seseorang yang memiliki kecakapan tertentu yang dapat mempengaruhi para pengikutnya untuk melakukan kerjasama ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang selanjutnya ada klasifikasi pemimpin. Yang pertama ada pemimpin intelektual. Pemimpin intelektual yaitu pemimpin yang cerdas secara intelektual, pemimpin yang tidak hanya menguasai ilmu yang dipelajarinya, tetapi harus bisa menguasai bidang atau ilmu yang lain. Cerdas secara intelektual harus dibarengi dengan cerdas secara spiritual dan cerdas secara emosional. Yang kedua ada pemimpin institusional atau disebut juga dengan head, di mana kepimpinannya banyak didelegasikan pada para eksekutif. Yang selanjutnya, yang nomor 3, pemimpin demokratis. Seorang pemimpin yang mempengaruhi bawahannya untuk berbuat sesuatu dalam bekerja, kemudian mendorong bawahannya untuk menumbuhkan dan mengembangkan daya inovasi dan kreativitasnya, serta bersedia mendengarkan pendapat, saran, dan kritik orang lain. Yang keempat ada pemimpin autokratis, yang artinya pemimpin memiliki kendali penuh untuk menentukan kebijakan dan prosedur menuntaskan tujuan apa yang dicapai, dan mengarahkan serta mengawasi semua kegiatan organisasi tanpa partisipasi dari bawahan. Yang selanjutnya ada pemimpin yang membujuk, yang berarti pemimpin sebagai kemampuan untuk membujuk orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara antusias. Dengan demikian, kepemimpinan merupakan kecakapan atau kemampuan seseorang untuk membujuk orang lain agar bersedia bekerja keras dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang terakhir, ada pemimpin kreatif. Seorang pemimpin memiliki peran yang sangat vital.
Mereka tidak hanya dituntut memiliki kemahiran secara fungsional, namun juga kemampuan untuk bisa membuat para karyawannya berkembang dan maju selama bekerja di perusahaan. Hal itu tidak cukup dengan melihat banyak pengetahuan yang dimilikinya, namun juga karakter sehari-hari yang bisa menjadi role model bagi para karyawannya. Mereka juga harus mampu memotivasi dan melatih segala hal yang dibutuhkan karyawan dalam apa? Dalam pekerjaan seperti halnya kerja keras, inovasi maupun kreativitas. Pemimpin yang tidak efektif akan menciptakan situasi yang bisa menekan karyawannya dan bisa mempermalukan di depan orang lain. Bahkan kemungkinan terburuknya tidak mampu memberikan penghargaan yang sesuai dengan pekerjaannya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nadia Estu. Kriteria pemimpin. Yang pertama, sidik, yang artinya jujur. Seorang pemimpin harus mempunyai sifat yang jujur dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, bersifat amanah, dapat dipercaya. Dalam menjalankan tugasnya, harus tutur kata dan perbuatannya harus sesuai. Yang ketiga, ada sifat fatona yang berarti cerdas, mempunyai intelektual yang tinggi dan selalu bersikap profesional dalam menghadapi setiap masalah. Yang keempat, bersifat tablik. Tablik dalam arti komunikatif dan argumentatif, selalu menyampaikan sesuatu kebenaran dan dengan tutur kata yang tepat dan bijaksana. Bab kedua, ada perbaikan usaha. Next. Perbaikan proses akan mengevaluasi ide-ide alternatif dan menggerakkan organisasi ke sesuatu yang baru atau berbeda. Proses business improvement merupakan aktivitas yang memberikan nilai tambah untuk mengubah input menjadi output, baik itu berupa barang atau jasa kepada customer dengan mengkombinasikan metode dan tools yang digunakan. Proses bisnis improvement harus dilakukan dengan berbagai alasan, terutama yang diharapkan dari penggunaan proses bisnis improvement adalah analisis proses bisnis yang saat ini berjalan, serta penyempurnaan fitur bisnis proses yang selaras dengan kebutuhan dan memaksimalkan keunggulan teknologi informasi. Proses ini juga dapat disebut sebagai proses perbaikan fungsional yang dapat meningkatkan proses bisnis dalam satu perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Griselda. Tujuan utama melakukan proses model bisnis. Yang pertama, meningkatkan nilai tambah pelanggan. Yang kedua, mengurangi biaya produksi perusahaan. Yang ketiga, diharapkan dapat terciptanya peningkatan produktivitas pada keuntungan bagi semua pihak. Tujuan permodelan bisnis ini adalah untuk menggambarkan proses yang lengkap memungkinkan semua anggota perusahaan dari berbagai level kedudukan dan meningkatkan aliran proses. Next. Proses bisnis terdiri dari proses bisnis inti atau yang biasa disebut core process, proses-proses yang diselenggarakan untuk melayani pengguna jasa atau produk. Yang kedua, proses bisnis pendukung yang bisa dibilang supporting process. Proses-proses yang diselenggarakan untuk melayani pelanggan internal, yaitu karyawan. Proses ini bersifat mendukung proses bisnis inti atau utama. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata kita yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.